Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Rosida, PGMIC 2018, NIM 1814012. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu sejarah singkat kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947. Ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar secara resmi. Cirinya yaitu muatan materinya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran dari mengamati sesuatu, mengelompokkan dan mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, sehingga banyak terjadi kritik yang berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai dengan muatan lokal. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. KBK ini mempunyai ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan juga keberagaman. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan dalam kurikulum ini, guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan juga penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran ini dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dalam kurikulum 2013 ini, terdapat materi yang dirampingkan dan juga materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Yang kedua yaitu landasan. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Dalam landasan filosofis ini, pandangan-pandangan filsafat yang dibutuhkan dalam pendidikan untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Nah, filsafat ini akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Untuk itu, harus ada kejelasan tentang pandangan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu landasan sosiologi. Landasan sosiologi
berdasar pada tujuan pendidikan yaitu mempersiapkan peserta didik hidup dalam bermasyarakat. Nah, bahwa dalam pengembangan kurikulum ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana kurikulum tersebut akan dilaksanakan. Karena setiap pendidikan masyarakat pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu landasan psikologi. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Karena terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku dari peserta didik, yaitu menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun dari segi sosial. Yang ketiga yaitu kurikulum masa depan. Menurut Suparjo Adikusumo, pendidikan harus mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, menganalisis informasi, dan mendayagunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tujuan akhir dari pendidikan adalah agar peserta didik mendapatkan ilmu, keterampilan, kompetensi, dan nilai yang memungkinkan mereka hidup produktif baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungannya. Yang keempat yaitu makna Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP itu memuat 4 poin yang terdiri atas. Poin pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid atau peserta didik. Yang poin kedua yaitu mencakup kompetensi inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian, sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap. Poin ketiga yaitu pihak sekolah ataupun guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk keberhasilan belajar muridnya. Poin yang terakhir yaitu RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka sebelumnya yaitu 1, 2, dan 3. Yang kelima yaitu contoh dari Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Di sini terdapat contoh RPP 1 lembar, yaitu berdasarkan pada surat edaran yang tadi dijelaskan. Ini merupakan contoh RPP 1 lembar pada kelas 2 SD semester 1 dengan tema hidup rukun, subtema ke-1 dan pembelajaran ke-1. Nah, di sini terlihat bahwa RPP-nya hanya 1 lembar, berisikan tentang tujuan dari pembelajaran, kemudian pembukaan materi, inti dari pembelajaran atau inti materinya, dan juga penutup, dan juga penilaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.